Indonesia pasca kemerdekaan adalah negara yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan dan membangun bangsa, Presiden Soekarno dihadapkan pada situasi politik yang sangat kompleks. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa Soekarno tidak melarang PKI? Padahal ideologi PKI berbeda dengan Pancasila? Apakah komunisme benar-benar bertentangan dengan Pancasila? Dan mengapa banyak orang beragama justru bergabung dengan PKI? Mari kita telusuri jawabannya dalam video ini. Satu, konteks historis dan politik pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang sangat rapuh. Belanda masih berusaha menguasai kembali Indonesia melalui agresi militer, sementara di dalam negeri, berbagai kelompok politik dengan ideologi yang berbeda saling bersaing. Soekarno, sebagai pemimpin nasional, harus menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda. Pada masa itu, PKI merupakan salah satu kekuatan politik yang signifikan. PKI, meskipun sempat dilarang setelah pemberontakan Madiun tahun 1948, bangkit kembali pada tahun 1950-an dan menjadi partai dengan basis massa yang besar, terutama di kalangan buruh, petani, dan intelektual progresif. PKI menawarkan narasi perjuangan kelas dan keadilan sosial yang menarik bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa tertindas oleh sistem feodal dan kapitalis yang masih kuat pada masa itu. Dua, konsep Nasakom dan upaya Soekarno menjaga keseimbangan. Soekarno mencetuskan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya untuk mempersatukan tiga kekuatan utama dalam politik Indonesia: nasionalis, kelompok agama, terutama Islam, dan komunis. Soekarno percaya bahwa ketiga kekuatan ini harus bersatu untuk melawan musuh bersama, yaitu imperialisme dan kolonialisme. Dengan mengintegrasikan PKI ke dalam sistem politik melalui Nasakom, Soekarno berharap dapat mengontrol dan mengarahkan partai tersebut agar tidak bertentangan dengan Pancasila. Soekarno melihat PKI sebagai bagian dari kekuatan revolusioner yang dapat mendukung perjuangan melawan imperialisme. PKI, dengan basis massa yang besar dan jaringan organisasi yang kuat, dianggap sebagai sekutu penting dalam upaya membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, Soekarno mungkin juga melihat bahwa melarang PKI secara sepihak akan menimbulkan reaksi keras dari basis massa PKI dan sekutu-sekutunya, yang dapat memicu konflik internal yang lebih besar. 3. Pertimbangan real politik dan ancaman disintegrasi. Soekarno juga harus mempertimbangkan realitas politik pada masa itu. Indonesia adalah negara yang sangat luas dan beragam, dengan ancaman disintegrasi yang selalu mengintai. Melarang PKI bisa memicu ketidakstabilan politik dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang mendukung PKI. Selain itu, Soekarno juga harus menghadapi tekanan dari kekuatan internasional, terutama pada masa Perang Dingin. Amerika Serikat dan sekutunya sangat anti-komunis, sementara Uni Soviet dan Cina mendukung gerakan-gerakan komunis di seluruh dunia. Soekarno, dengan kebijakan luar negerinya yang non-blok, berusaha menjaga keseimbangan antara kedua blok tersebut. Melarang PKI bisa diinterpretasikan sebagai langkah yang pro-barat, yang dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang independen dan netral. 4. Kontradiksi dan ketegangan yang tak terhindarkan. Meskipun Soekarno berusaha mempersatukan berbagai kekuatan politik, kontradiksi antara ideologi PKI dan Pancasila tidak dapat dihindari. PKI, dengan ideologi Marxis-Leninisnya, bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan peristiwa G30 SPKI yang diikuti oleh pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Tragedi ini menandai berakhirnya upaya Soekarno untuk mempersatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia dan menjadi awal dari kejatuhan rezim Orde Lama. Jadi, Soekarno tidak melarang PKI karena ia melihat partai tersebut sebagai bagian penting dari kekuatan revolusioner yang dapat mendukung perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Selain itu, melarang PKI dapat memicu konflik internal yang lebih besar dan mengancam stabilitas nasional. Soekarno berharap bahwa dengan mengintegrasikan PKI ke dalam sistem politik melalui konsep Nasakom, ia dapat mengontrol dan mengarahkan partai tersebut agar tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun,
Strategi ini akhirnya menimbulkan ketegangan yang berujung pada tragedi tahun 1965 yang mengubah jalannya sejarah Indonesia. Dengan demikian, keputusan Soekarno untuk tidak melarang PKI harus dipahami dalam konteks politik yang sangat kompleks dan dinamis pada masa itu. Soekarno berusaha menyeimbangkan berbagai kekuatan politik untuk menjaga persatuan nasional, meskipun pada akhirnya upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Benarkah komunisme bertentangan dengan Pancasila? Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut perbandingan ideologis, tetapi juga menyentuh aspek historis, filosofis, dan praktis dari kedua sistem nilai tersebut. Secara ideologis, komunisme dan Pancasila memiliki perbedaan mendasar. Komunisme berakar pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang mengusulkan penghapusan kelas sosial melalui revolusi proletar. Komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat-alat produksi dikuasai secara kolektif dan kepemilikan pribadi dihapuskan. Ideologi ini juga cenderung ateis, melihat agama sebagai candu masyarakat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menindas kelas pekerja. Pancasila, di sisi lain, adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Pancasila terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menegaskan pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Sebaliknya, komunisme, terutama dalam bentuknya yang ortodoks, cenderung ateis dan menolak agama sebagai bagian dari struktur masyarakat. Ini menciptakan ketegangan ideologis yang mendasar antara komunisme dan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menekankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun komunisme juga mengusung keadilan sosial, cara mencapainya melalui revolusi dan penghapusan kelas sosial bisa bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama jika revolusi tersebut melibatkan kekerasan dan penindasan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Komunisme, dengan fokusnya pada perjuangan kelas, bisa memecah belah masyarakat berdasarkan kelas sosial yang bertentangan dengan semangat persatuan yang diusung oleh Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengedepankan demokrasi musyawarah dan mufakat. Komunisme, terutama dalam praktiknya di berbagai negara, seringkali mengarah pada sistem otoriter dengan partai tunggal yang berkuasa, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Meskipun komunisme juga mengusung keadilan sosial, cara mencapainya melalui penghapusan kepemilikan pribadi dan kontrol negara yang ketat terhadap ekonomi bisa bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang inklusif dan menghormati hak-hak individu. Namun dalam praktiknya, ada upaya-upaya untuk menyesuaikan atau menginterpretasikan komunisme agar tidak sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila. Misalnya, di Indonesia, PKI mencoba memadukan ideologi Marxis-Leninis dengan nilai-nilai lokal dan nasionalis. Mereka menekankan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme yang sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan ketegangan ideologis antara komunisme dan Pancasila. Jadi, secara ideologis, komunisme dan Pancasila memiliki perbedaan mendasar yang sulit didamaikan, terutama dalam hal pandangan terhadap agama, hak-hak individu, dan cara mencapai keadilan sosial. Namun, dalam konteks historis dan praktis, ada upaya-upaya untuk menyesuaikan komunisme dengan nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila. Meskipun demikian, ketegangan ideologis ini akhirnya mencapai puncaknya dalam peristiwa-peristiwa sejarah seperti tragedi tahun 1965, yang menandai berakhirnya upaya untuk memadukan kedua ideologi tersebut di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunisme, terutama dalam bentuknya yang ortodoks, bertentangan dengan Pancasila. Namun, upaya-upaya untuk menyesuaikan komunisme dengan nilai-nilai lokal menunjukkan bahwa ada ruang untuk interpretasi dan adaptasi, meskipun hal ini tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan ketegangan ideologis yang mendasar. Mengapa banyak orang beragama bergabung dengan PKI? Pertanyaan menarik lainnya adalah,
Mengapa banyak orang beragama justru bergabung dengan PKI? Jawabannya terletak pada konteks sosial ekonomi dan ketimpangan struktural pada masa itu. Meskipun komunisme secara ideologis bersifat ateis, dalam konteks Indonesia, banyak orang yang beragama bergabung dengan PKI. Ada 4 poin utama yang akan kita soroti di sini. 1. Konteks sosial ekonomi dan ketimpangan struktural. Pada masa kejayaan PKI, terutama pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, Indonesia adalah negara yang sedang berjuang membangun dirinya pasca kemerdekaan. Ketimpangan sosial dan ekonomi sangat terasa, dengan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. PKI, dengan janji-janji perjuangan kelas dan keadilan sosial, menarik banyak orang dari kalangan buruh, petani, dan rakyat kecil yang merasa tertindas oleh sistem feodal dan kapitalis yang masih kuat pada masa itu. Bagi banyak orang beragama, terutama yang hidup dalam kemiskinan, PKI menawarkan harapan untuk perubahan dan perbaikan nasib. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengadopsi ideologi ateis komunisme, tetapi lebih tertarik pada janji-janji konkret tentang perbaikan kondisi hidup, redistribusi tanah, dan upah yang adil. Dalam konteks ini, keterlibatan mereka dalam PKI lebih didorong oleh kebutuhan material dan sosial daripada kesetiaan pada ideologi komunisme secara utuh. 2. Pragmatisme politik dan kebutuhan akan perlindungan. Selain faktor ekonomi, banyak orang beragama yang bergabung dengan PKI karena alasan pragmatis. PKI pada masa itu memiliki jaringan organisasi yang kuat dan mampu memberikan perlindungan dan dukungan kepada anggotanya. Bagi petani miskin, misalnya, bergabung dengan PKI bisa berarti mendapatkan akses ke tanah yang lebih adil atau perlindungan dari tuan tanah yang sewenang-wenang. Bagi buruh, PKI menawarkan perlindungan dari eksploitasi oleh majikan. Dalam konteks ini, keterlibatan orang beragama dalam PKI tidak selalu berarti mereka meninggalkan keyakinan agama mereka. Mereka mungkin melihat PKI sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan, sambil tetap mempertahankan keyakinan agama mereka dalam kehidupan pribadi. 3. Pluralisme budaya dan kemampuan memisahkan keyakinan dari aktivitas politik. Indonesia adalah negara yang sangat plural, dengan berbagai agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan. Dalam konteks budaya yang demikian, orang seringkali mampu memisahkan antara keyakinan agama mereka dengan aktivitas politik. Banyak orang beragama yang bergabung dengan PKI mungkin tidak melihat kontradiksi antara keyakinan agama mereka dan aktivitas politik mereka dalam partai tersebut. Mereka mungkin menganggap bahwa perjuangan untuk keadilan sosial dan hak-hak buruh dan petani adalah bagian dari ajaran agama mereka tentang keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam pandangan ini, keterlibatan dalam PKI tidak dilihat sebagai pengkhianatan terhadap agama, tetapi sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dan politik. 4. Upaya PKI untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal. PKI, dalam upayanya untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, mencoba menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, termasuk agama. Meskipun secara ideologis bersifat ateis, PKI tidak secara terbuka menentang agama dan bahkan mencoba menarik simpati dari kelompok-kelompok agama. Misalnya, PKI seringkali mengadakan kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan unsur-unsur agama, dan beberapa tokoh PKI bahkan mencoba memadukan ajaran Marxis-Leninis dengan nilai-nilai agama. Upaya ini menunjukkan bahwa PKI menyadari pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk tidak sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang beragama merasa nyaman bergabung dengan PKI. Jadi, keterlibatan banyak orang beragama dalam PKI adalah cerminan dari kompleksitas hubungan antara ideologi, agama, dan realitas sosial politik di Indonesia. Meskipun komunisme secara ideologis bersifat ateis, banyak orang beragama yang bergabung dengan PKI karena alasan-alasan pragmatis dan sosial ekonomis. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengadopsi ideologi ateis komunisme, tetapi lebih tertarik pada janji-janji perjuangan kelas dan keadilan sosial yang diusung oleh partai tersebut. Dalam konteks budaya Indonesia yang sangat plural, orang seringkali mampu memisahkan antara keyakinan agama mereka dengan aktivitas politik. Keterlibatan mereka dalam PKI lebih didorong oleh kondisi material dan sosial mereka daripada kesetiaan pada ideologi komunisme secara utuh. Dengan demikian, pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat sejarah dan politik dengan lebih kritis dan mendalam, memahami bahwa pilihan politik seseorang tidak selalu sejalan dengan keyakinan ideologis atau agama mereka. Keputusan Soekarno untuk tidak melarang PKI harus dipahami dalam konteks politik yang sangat kompleks dan dinamis pada masa itu. Soekarno berusaha menyeimbangkan berbagai kekuatan politik untuk menjaga persatuan nasional,
meskipun pada akhirnya upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Demikian pula, keterlibatan banyak orang beragama dalam PKI adalah cerminan dari kompleksitas hubungan antara ideologi, agama, dan realitas sosial politik di Indonesia. Sejarah mengajarkan kita untuk melihat setiap peristiwa dengan kritis dan mendalam, memahami bahwa pilihan politik seseorang tidak selalu sejalan dengan keyakinan ideologis atau agama mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang hubungan antara PKI, Pancasila, dan peran Soekarno? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah dan politik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.